Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini, hari ini aku mau bikin jajanan kampung super enak, gurih, mantap sekali. Ini cara buatnya sangat mudah, simpel, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok banget buat ide jualan atau camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah ya. Nah di sini saya bikinnya itu menggunakan resep terbaru 2025, dijamin pasti suka. Nah ini buat ide jualan pasti laris manis teman-teman. Nah pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja, silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan bahan utamanya, yaitu ada 250 gram talas Bogor jenis Jepang putih ya teman-teman. Nah ini talasnya kita kupas terlebih dahulu, selesai dikupas lalu dicuci bersih supaya tidak ada getahnya. Buat teman-teman, usahakan menggunakan talas Bogor jenis Jepang putih ya, supaya hasil kuenya itu enak dan gurih ya. Nah ini sudah selesai kita kupas dan dicuci bersih. Langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja, karena nanti ini mau kita kukus terlebih dahulu ya. Nah ini sudah selesai kita potong-potong talasnya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini belum mendidih, nggak apa-apa, kita masukkan saja talasnya ke dalam kukusan lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang sempurna. Nah dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, ini sudah matang dan sudah empuk, lalu angkat. Nah setelah diangkat, di sini sudah saya siapkan wadah, tuang talas yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas langsung kita haluskan ya. Nah begitu dihaluskan itu langsung ambiar ya teman-teman, karena memang talas yang satu ini tuh bagus sekali, empuk dan pulen. Sebenarnya dimakan begitu saja juga sudah enak sekali, apalagi dibikin kue seperti ini tambah enak dan gurih lagi ya. Nah ini talasnya sudah hancur seperti ini teksturnya. Langkah selanjutnya tambahkan, di sini ada 70 gram ya gula pasir, 1 sendok teh garam halus, dan 150 gram kelapa parut kering gurih. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mau menggunakan kelapa parut basah juga boleh banget ya. Nah di sini saya menggunakan kelapa parut kering gurih khusus buat kue, jadi aromanya itu wangi dan gurih. Nah langkah selanjutnya tambahkan, di sini ada 250 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung tapioka ya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Oke, dan langkah selanjutnya kita tambahkan, di sini ada 400 ml air. Ini airnya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk atau diadonin ya, atau kita oleni ya teman-teman. Nah supaya lebih mudah untuk ngadonin, ini mau saya adonin menggunakan tangan saja, dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan ya, supaya tetap bersih dan higienis ya. Nah ini kita tuang sedikit airnya sambil kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis dan sempurna. Ini adonannya sudah mulai kalis ya teman-teman, ini sudah pas banget, kita gunakan 400 ml air saja ya. Nah untuk memastikan sudah pas atau belum, ini kita ambil secomot, sekiranya di kepel-kepel itu tidak ambiar, itu sudah pas. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada wijen hitam bubuk ya.
dan dicampur dengan gula pasir lembut ya teman-teman. Dan kita ambil secomot adonan, lalu ini kita isi dengan biji wijen, bukan biji wijen, maksudnya wijen hitam bubuk ya. Nah ini kita isi secukupnya saja. Jadi ini tuh bukan biji wijen teman-teman, maksud saya wijen hitamnya ini itu rasanya benar-benar gurih banget ya, apalagi dibikin kue seperti ini, tambah mantap sekali. Nah setelah diisi kemudian ini kita pulung-pulung, tutup rapat-rapat ya, pastikan rapat-rapat supaya nanti kalau saat dipanggang itu tidak keluar. Nah lakukan hal yang sama sampai terisi semuanya dengan wijen hitam ya adonannya. Nah jadi pastikan ini wijen hitamnya itu yang sudah bubuk ya teman-teman, kita ambil secukupnya saja, lalu ditambahkan gula pasir lembut, diaduk-aduk gitu ya. Nah oke, ini adonan terakhir ya teman-teman, pas banget ya wijennya itu, adonannya habis dan isiannya juga habis. Ini adonan terakhir. Nah ini kita tutup seperti yang pertama tadi, lalu dipulung-pulung dan dipipihkan sedikit-sedikit gitu. Nah di sini sudah saya siapkan air bersih dan biji wijen putih juga ya. Nah ini kita pipihkan sedikit-sedikit, tipis-tipis saja, kemudian celupkan di air bersih lalu taruh di biji wijen. Nah cara mipihkannya itu tipis-tipis saja, jangan terlalu pipih banget ya teman-teman, supaya rasanya biar lebih gurih ya. Nah kemudian celupkan di air bersih lalu taruh di wijen, itu fungsinya supaya wijennya ini melimpah nempel ya. Nah kemudian ini kita taburin dengan biji wijen putih seperti ini. Nah jadi kalau ada kalau dicelupin di air itu biji wijennya itu nempel sempurna ya, dan melimpah gitu. Jadi hasilnya kuenya nanti tuh rasanya lebih gurih ya teman-teman. Nah oke, ini sudah selesai ya, kita taburin biji wijen semuanya. Nah dan ini hasilnya ya teman-teman, lumayan jadi banyak, semuanya tuh ada 25 biji ya. Ini dijamin buat pembeli ketagihan, dijamin bener-bener enak sekali. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon dan sudah dinyalakan apinya, kita kasih minyak sedikit ya. Jadi kita gunakan minyak sedikit, tidak sampai banyak-banyak ya teman-teman. Nah setelah dipanaskan lalu masukkan ini ya kemplangnya ke dalam teflon yang sudah panas. Nah jadi kalau minyaknya sudah panas ini apinya dikecilkan, cenderung sedang ya, supaya tidak mudah gosong ya teman-teman dan matang sempurna. Nah kemudian ini kita tutup supaya itu matangnya sempurna ya. Nah kalau di bawahnya ini sudah sedikit menguning, ini kita balik. Nah setelah dibalik kita tunggu lagi ya, tutup kembali. Nah jadi ini kita biarkan hingga warnanya itu kuning-kuning keemasan ya, atas bawah merata gitu ya teman-teman. Baru digoreng saja harum sekali ya, begitu dibuka teflonnya gitu. Nah ini kita bolak-balik supaya warnanya sempurna atas bawah. Nah setelah matang ini kita angkat ya teman-teman, taruh di piring. Oke teman-teman, ini sudah matang. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan piring, lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah ini gorengan kedua ya teman-teman, masih nyisa ada lagi yang lagi digoreng, dan ini gorengan yang sudah kedua kalinya ya, dan sisanya nanti kita goreng kembali. Nah dan ini hasilnya benar-benar enak banget teman-teman, ini cocok banget ya buat ide jualan. Kalau mau buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal masing-masing, mau dijual 1000, 2000 atau 3000, dan sesuai ukuran
ukurannya juga sesuaikan selera masing-masing juga ya. Mau dibikin lebih kecil, ukuran sedang atau ukuran besar terserah teman-teman saja. Nah, tapi kuncinya satu ya teman-teman, pastikan menggunakan talas bogor jenis Jepang putih supaya rasanya lebih enak dan lebih gurih ya. Nah, sekarang mau kita incipi lagi teman-teman. Tadi sudah saya incipi sebenarnya ya. Rasanya itu benar-benar bikin nagih. Apalagi aroma wijen hitamnya itu kerasa banget teman-teman. Wangi, gurih, kenyal, pulen, mantep banget pokoknya. Yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba saja. Semoga suka dengan resepnya ya. Nah, sekarang ini kita belah. Kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, jadi tekstur dalamnya itu seperti ini, benar-benar ini tidak terbayang. Wijen hitam itu kalau dibikin kue itu kan gurih ya teman-teman, apalagi dibikin jajanan seperti ini tambah gurih, enak, kenyal, endul, mantul pokoknya ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.